Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, SPD GR. Saya guru dari SMP Satap 5 Solo Kepulauan dan sekaligus sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran, usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan saat ini. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak merdeka. Merdeka yang terdiri dari batin dalam artian merdeka pendidikan, merdeka lain dalam arti pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi berdasarkan atas kekuatan sendiri. Maksud pengajar dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak yaitu bermain, di mana bermain adalah salah satu kodrat anak yang terdiri dari pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang sudah ada pada diri anak. Permainan anak juga dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada anak yaitu pendidikan yang berpihak pada anak sejatinya, pendidikan yang dilakukan saat ini, di mana guru hanya bertindak sebagai penuntut. Tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dalam penyampaian pendidikan ke anak tidak terbentuk anggapan bahwa anak merupakan kertas kosong yang diisi sesuai kemauan guru, akan tetapi guru bertindak untuk mengarahkan ke perubahan yang lebih baik agar watak atau karakter anak terperbaiki sehingga anak menjadi manusia seutuhnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kata murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Dengan jalan belajar sungguh-sungguh, murid juga dapat diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan, yang dalam berbagai literatur murid juga disebut sebagai anak didik, sedangkan pembelajaran di kelas adalah kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid yang dilakukan di dalam kelas sebagai kegiatan pembelajaran siswa. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya memberikan materi saja sesuai dengan waktu yang telah disediakan di sekolah. Yang kedua, materi tuntas menjadi faktor utama dibandingkan memperhatikan karakter murid. Yang ketiga, penilaian paling sering terjadi hanya serupa penilaian kognitif, sedangkan efektif dan psikomotorik jarang terlaksana. Yang keempat, pembelajaran di kelas masih monoton. Yang terakhir, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, seharusnya yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dengan menggunakan media dan model pembelajar yang tepat. Yang kedua, pemberian materi bukan hanya dilihat dari ketuntasan materi, tapi seberapa banyak manfaat yang didapatkan oleh murid.
Yang ketiga, melakukan penilaian secara menyeluruh, baik itu kognitif, efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centering. Dan yang terakhir, pembelajaran harus dilakukan secara ikhlas agar selamat dan bahagia. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas yaitu yang pertama, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat atau berorientasi kepada murid atau student center. Yang terakhir, menciptakan pendidikan yang menuntun. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang saya dapat paparkan. Jadilah seorang guru yang dapat menginspirasi murid sehingga melahirkan kelas yang menyenangkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.